Pengobatan alternatif masih menjadi pilihan untuk keluarga menyembuhkan beragam penyakit. Salah satunya patah tulang. Di Jakarta, pijat patah tulang yang tersohor milik Haji Naim hadir sejak 1960. Nama pijat Haji Naim tak bisa dipisahkan dengan pengobatan alternatif patah tulang. Popularitasnya pun tak lekang dimakan waktu. Sejak 1960, jasa pijat Haji Naim terus diandalkan. Pasien yang berobat pun tidak dipatok biaya. Meski Haji Naim sudah meninggal pada 1981, ilmu pijat diturunkan ke anak cucu Haji Naim. Salah satu penerus ialah Haji Sanusi, anak ke-6 Haji Naim dari 13 bersaudara. Tiap hari Sanusi mengobati berbagai macam masalah tulang, mulai dari terkilir, dislokasi tulang, hingga patah tulang. Namun Sanusi tak sendiri, ada 7 orang anak dan cucu Haji Naim yang membantu pengobatan alternatif ini. Sudah 35 tahun Sanusi menangani berbagai macam cedera tulang. Pengobatan yang memakan waktu paling lama ialah bagian sendi. Selain pengobatan harus dilakukan secara rutin, pasien juga wajib melatih gerak motorik saat di rumah. Biasanya pengobatan patah tulang pada bagian sendi memakan waktu 1 hingga 2 bulan. Yang paling sulit dari sendi-sendi, paha, bukan patah di paha ini, dengkul sama sikut. Itu agak lama. Sebab dia harus bisa lurus sama nekuk. Kalau dia nggak tekukin nanti macet. Dan kalau dia ini harus dia banyak latihan. Kalau udah nyambung harus latihan. Kalau kita nggak lurusin macet juga mau lurusnya. Jadi harus banyak latihan ini. Kalau udah nyambung ya. Selain latihan rutin gerakan motorik, pasien juga wajib menaati pantangan yang diberikan. Sejumlah makanan wajib dijauhi selama masa pengobatan, seperti daging ayam dan kambing, ikan tongkol dan bandeng, serta buah durian dan nanas. Bila pantangan dilanggar, maka cedera berpotensi menjadi bengkak, dan pengobatan akan memakan waktu lebih lama. Sejak pagi, puluhan pasien rela antre untuk mengobati cedera tulang. Salah satu pasien, Iman, mengaku sengaja datang ke pijat Haji Naim karena mengalami dislokasi bahu imbas kecelakaan motor. Meski baru berobat 2 kali, kondisi bahunya semakin membaik. Tadi saya udah ke dokter, saya penasaran, saya ronsen. Kata dokter katanya patah gitu kan. Langsung saya bawa ke sini, dan bawa ke sini ternyata cuma geser doang adanya tulangnya. Jadi saat itu udah langsung betulin langsung udah direposisi itu tulangnya gitu kan. Dan 5 hari saya balik mari udah normal, belum 5 hari sih, 3 harian. Nah 3 hari itu saya udah bisa ngangkat, udah bisa gerak semua gitu kan, dan gak ada keluhan apa-apa. Hal serupa juga disampaikan Sri Indawati, pasien yang mengalami cedera tangan terkilir. Setelah mendapat saran dari tetangga, Sri memutuskan untuk mencari alamat pijat Haji Naim. Dari orang-orang, terus tetangga saya kemarin juga jatuh, kakinya patah, terus sembuh. Terus aku ini kemarin jatuh, terus akhirnya aku nyari ke alamat di Google Map itu, diurut, ya. Terus dibalikin gitu, tadi sakit banget tadinya. Sakit gak tadi? Iya. Nggak sakit? Sakit banget sampai nangis aku. Teknik memijat Haji Naim punya ciri khas. Saat memijat, minyak urut berwarna kuning dipakai untuk membantu melemaskan otot serta melicinkan kulit. Minyak yang digunakan ialah minyak cimande yang terbuat dari campuran minyak kelapa dan tebu. Minyak ini diyakini dapat mempercepat proses penyembuhan cedera tulang.
Dahulu minyak Cimande didapat Haji Naim saat merantau ke daerah Cimande, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan juga orang tua dulu cari ilmunya itu kan orang tua dulu merantau. Jadi dapatnya di Cimande. Iya, usus patah tulang. Dia main silat dulu, nanti diajarin usus tulang, terus disuruh puasa sama gurunya. Nah, baru mulai turun gitu udah ini. Selain minyak Cimande, pengobatan Haji Naim juga menggunakan bila bambu yang diikat pada bagian tubuh yang cedera. Bila bambu ini berfungsi sebagai penyangga tulang yang patah. Pasien juga dianjurkan untuk kontrol setiap 5 hari sekali hingga cedera sembuh. Setiap hari pijat Haji Naim dapat melayani sekitar 200 orang. Jumlah pasien semakin bertambah saat akhir pekan. Tak hanya berasal dari Jakarta, pasien Haji Naim juga berasal dari luar kota hingga luar negeri. Sebastian Dimas, Seto Pratomo, JPM TV, Jakarta.